Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hotmar Ganimbong, NIM 0205203027, jurusan Hukum Pidana Islam, semester 3, mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil buah saya mengenai filsafat Barat modern. Filsafat Barat modern secara historis abad modern dimulai sejak adanya krisis abad pertengahan selama dua abad 15 dan 16. Di Eropa munculnya sebuah gerakan yang menginginkan seluruh kejayaan filsafat dan kebudayaan kembali hadir sebagaimana pernah terjadi pada masa jayanya Yunani kuno. Gerakan tersebut dinamakan Renaissance. Renaissance berarti kelahiran kembali, yaitu lahirnya kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi. Pada saat itu gejala masyarakat untuk melepaskan diri dan kekungkungan domestik gereja sudah mulai tampak di Eropa pada abad pertengahan. Manusia tidak bisa berekspresi secara bebas. Manusia dinakbobokan lebih kurang 1000 tahun selamanya. Pada abad ke-14 dan 16, terutama di Italia, munculnya keinginan yang kuat sehingga munculkan penemuan-penemuan baru dalam bidang seni dan sastra. Dan penemuan tersebut sudah memperlihatkan suatu perkembangan baru. Manusia berani berpikir secara baru, antara lain mengenai dirinya sendiri. Manusia menganggap dirinya sendiri tidak lagi sebagai Faetor Mundi, yaitu orang yang berzina di dunia ini, melainkan sebagai Faber Mundi, yaitu orang yang menciptakan dunianya. Pada saat itu manusia mulai dianggap sebagai pusat kenyataan. Hal itu terlihat secara nyata dalam karya-karya seniman zaman Renaissance seperti Donatello, Botticelli, Michelangelo 1475 sampai 1564, Raphael 1483 sampai 1520, Perugino 1446 sampai 1526, dan Leonardo Vinci 1452 sampai 1592. Dalam bidang penjelajahan terlihat beberapa nama besar seperti Christopher Columbus 1451 sampai 1506 dan Ferdinand Magellan 1480 sampai 1521. Sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuan terdapat beberapa tokoh hebat, antara lain Nicolaus Copernicus 1478 sampai 1543, Andrea Vesalius 1514 sampai 1564, Galileo 1546 sampai 1642, Johannes Kepler 1511 sampai 1642, dan Francis Bacon 1661 sampai 1603, bangsawan Inggris yang meletakkan dasar filosofis untuk perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dengan mengarang suatu mahakarya yang bermaksud menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dengan suatu teori baru dalam bukunya Novum Organon. Renaissance. Zaman Renaissance sering disebut sebagai zaman humanis sebab pada abad pertengahan manusia kurang dihargai, sebab manusia kebenaran diukur berdasarkan kebenaran gereja, bukan menurut yang dibuat oleh manusia. Humanis mengendaki ukuran haruslah manusia, karena manusia mempunyai kemampuan berpikir, berkreasi, memilih, dan menentukan. Maka humanis menganggap manusia mampu mengatur dirinya dan mengatur dunianya. Ciri utama Renaissance dengan demikian adalah humanis individualis. Lepas dari agama, manusia sudah mengandalkan akal, rasio, dan pengalaman empiris dalam memutuskan pengetahuan. Meskipun harus diakui bahwa filsafat belum menemukan bentuk pada zaman Renaissance, melainkan pada zaman sesudahnya dan berkembangnya pada waktu itu, sains dan penemuan-penemuan dari hasil pengembangan sains yang kemudian
berspekulasi pada semakin ditinggalkan agama Kristen karena semangat humanis. Fenomena tersebut tampak pada abad modern. Zaman modern merupakan zaman tegaknya corak pemikir filsafat yang berorientasi antroposentrisme sebab manusia menjadi pusat perhatian. Perkembangan filsafat barat modern. Akhir abad ke-16, Eropa memasuki abad sangat menentukan dalam dunia perkembangan filsafat. Sejak Descartes, Spinoza, dan Leibniz mencoba untuk menyusun suatu sistem filsafat dengan dunia yang berpikir dalam pusatnya, yaitu suatu sistem berpikir rasional. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akar rasion adalah terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengates pengetahuan. Rasionalisme pada dasarnya ada dua macam, yaitu dalam bidang agama dan filsafat. Dalam agama, rasionalisme adalah lawan otoritas, sementara dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan empirisme. Rasionalisme dalam bidang agama biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Rasionalisme dalam filsafat berguna sebagai teori pengetahuan. Sejarah rasionalisme pada Ensianalnya sudah ada sejak Thales ketika merumuskan filsafatnya, kemudian pada kaum sofis dan melawan filsafat Socrates, Plato, dan Aristoteles dan beberapa filsuf sesudahnya. Dalam abad modern, tokoh utama rasionalisme adalah René Descartes, sebab Descartes orang yang membangun fondalis filsafat jauh berbeda bahkan berlawanan dengan fondasi filsafat abad pertengahan. Dasar filosofis utama Descartes adalah bahwa perkembangan filsafat sangat lambat bila dibandingkan dengan laju perkembangan filsafat pada zaman sebelumnya. Ialah melihat tokoh-tokoh gereja yang mengatasnamakan agama telah menyebabkan lambatnya perkembangan filsafat. Descartes ingin melepaskan dari dominasi gereja dan mengembalikan pada semangat filsafat Yunani, yaitu filsafat yang berbasis pada akal. Dengan demikian, corak utama filsafat modern yang dimaksud di sini adalah dianutnya kembali rasionalisme seperti pada masa Yunani kuno. Francis Bacon. Francis Bacon dikenal seorang penulis pada masa Francis Vieira, dikenal dengan tulisan filsafat yang dukungan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan sipil, termasuk kebab sebagian beragama dan hak pria dapatkan pengadilan. Ia sering menggunakan karyanya untuk mengkritik dogma gereja dan institusi Prancis pada saat itu. Vieira dianggap sebagai salah satu tokoh pagar berpengaruh pada zamannya. Volta kemarahannya merupakan salah satu dari dua tokoh filsuf pencerahan Prancis dan pagar terkenal, tapi fokus filsafat mereka tidak tertuju pada melapiskan dan epistemologi. Voltaire mengatasi perhatiannya pada masalah kurang abstrak dan lebih praktis seperti politik dan pendidikan. Gagasan Voltaire sudah ada bila manusia ingin merdeka, dan sebagai dari dukungan ia harus melawan segala bentuk dominasi dan pengaruh agama membangunkan dan gereja. Bagi Voltaire, jumlah segala ke topik-topik dan sebuah kemanusiaan di dunia besar. John Locke. Pahamnya yang berlawanan dengan rasionalisme adalah empirisme. Aliran ini lebih menekankan peran-peran pengalaman dan mengecilkan peran akal dan memperoleh pengetahuan sebagai suatu doktrin. Empirisme adalah lawan rasionalisme dalam menguatkan doktrinnya. Empirisme mengembangkan dua teori, yaitu teori tentang makna yang begitu tampak pada pemikiran John Locke dalam bukuannya Essai contre Human Interest, ketika ia menentang ide bawaan rasionalisme Descartes. Interesting ketika ia teori tentang makna kemudian dipertegaskan oleh De Hume dalam bukunya Theories of Human Nature dengan cara membedakan antara idea dan kesan empirisme. Pada abad 20, kaum empirisme cenderung menggunakan teori makna mereka pada penentuan apakah suatu konsep diterapkan dengan benar atau tidak. Filsafat empirisme tentang teori makna berdekatan dengan positivisme logis
Oleh karena itu, bagi penganut empirisme, jiwa dapat dipahami sebagai gelombang pengalaman kesadaran, materi sebagai pola jumlah yang dapat diindra, dan hubungan konsisten sebagai urutan peristiwa yang sama. Teori umum seperti setiap kejadian mempunyai sebab seperti dasar-dasar matematika dan lewat institusi rasional. Empirisme menolak pendapat seperti itu. Mereka menganggap bahwa kebenaran hanya situ teori, yaitu pengetahuan melalui observasi tokoh empirisme yang eksis. Mengembangkan teori ini, Jean-Jacques Rousseau pada tanggal 28 Juni 1912 sampai 2 Juli 1778 adalah seorang filosofis besar, penulis dan konspir pada abad pencerahan. Pemikiran filosofisnya mengaruhi revolusi Prancis, perkembangan politika modern, dan dasar pemikiran edukasi. Karya novelnya Emile atau On Education yang dinilai merupakan karyanya yang terpenting adalah tulisan kunci pada pokok pendidikan kewarganegaraan yang seutuhnya. Jolie Novel Sintema, tulisannya adalah karya penting yang mendorong pengembangan era preromantisme dan romantikisme di bidang tulisan fiksi. Karya autobiografi Rousseau adalah Confession yang menginisiasi bentuk tulisan autobiografi modern dan Reflections of Solitary Walker, seiring dengan karya Lessing and God in German dan Ricardo and Training in English, adalah contoh utama gerakan akhir abad ke-18, Age of Civility, yang memfokuskan pada masalah subjektif dan introspeksi yang mengarahkan era modern. Rousseau juga menulis 2 drama, yaitu 2 opera, serta menyumbangkan kontribusi penting di bidang musik sebagai teoris pada periode Revolusi Prancis. Rousseau adalah filsafat terpopuler di antara anggota dan Joseph Club. Baiklah, terima kasih dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang memahami, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.